Setelah Allah menciptakan jin dari api dan memberi mereka kehidupan serta pilihan untuk taat atau durhaka, muncullah satu sosok dari golongan jin yang kisahnya akan mengubah perjalanan manusia selamanya. Sosok ini bukan makhluk biasa. Ia pernah berada di kedudukan tinggi, dikenal karena ibadahnya, dan disebut di tengah makhluk-makhluk yang taat. Namun pada akhirnya, ia jatuh karena satu penyakit yang sangat berbahaya. Ia adalah iblis. Banyak orang mengenal iblis hanya sebagai makhluk jahat yang menggoda manusia. Namun sedikit yang memahami bagaimana awal kisahnya. Bagaimana mungkin makhluk yang dahulu beribadah bisa berubah menjadi musuh manusia yang paling nyata? Untuk memahami itu, kita harus kembali ke masa sebelum manusia diciptakan. Iblis berasal dari golongan jin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran ketika Allah menyebut bahwa iblis termasuk dari jin, lalu ia durhaka terhadap perintah Rabb-nya. Ini penting karena sebagian orang menyangka bahwa iblis adalah malaikat. Padahal malaikat tidak pernah membangkang, sedangkan iblis memilih untuk melawan. Namun sebelum pembangkangan itu terjadi, iblis dikenal sebagai makhluk yang rajin beribadah. Ia termasuk di antara makhluk yang tekun, yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah. Karena kesungguhannya, ia diangkat ke kedudukan tinggi dan berada di tengah para malaikat. Bayangkan suasana langit saat itu. Para malaikat bertasbih tanpa henti. Langit dipenuhi cahaya ibadah. Di tengah mereka, ada satu makhluk dari golongan jin yang ikut beribadah dengan tekun. Ia tidak seperti jin lainnya yang membuat kerusakan di bumi. Ia memilih jalan ibadah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Kesombongan. Kesombongan tidak selalu terlihat di awal. Ia bisa tersembunyi dalam amal. Seseorang bisa rajin ibadah, namun diam-diam merasa lebih baik dari yang lain. Ia bisa sujud lama, namun hatinya penuh keangkuhan. Inilah yang terjadi pada iblis. Kemudian datanglah momen yang menjadi titik balik besar dalam sejarah penciptaan. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Makhluk yang akan diberi ilmu, diuji dengan pilihan, dan memiliki tanggung jawab besar. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah kepada Adam. Perintah itu jelas, perintah itu langsung. Tidak ada keraguan, semua malaikat tunduk. Mereka sujud tanpa menunda, tanpa bertanya, tanpa membangkang. Namun di antara mereka ada satu yang tidak sujud, iblis. Di saat seluruh langit dipenuhi ketaatan, satu makhluk memilih untuk berdiri. Allah bertanya kepadanya, mengapa ia tidak ikut sujud bersama yang lain? Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tetapi untuk menampakkan apa yang tersembunyi dalam hati iblis. Dan disinilah kesombongan itu keluar. Iblis menjawab bahwa ia lebih baik daripada Adam. Ia berkata bahwa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Perhatikan kalimat ini. Ia tidak menolak karena tidak tahu. Ia tidak menolak karena lupa. Ia menolak karena merasa lebih baik. Inilah akar kesombongan. Merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih layak. Padahal kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan dari bahan penciptaan, tetapi dari ketaatan. Api yang menjadi asal iblis tidak membuatnya mulia. Tanah yang menjadi asal Adam tidak membuatnya hina. Yang menentukan adalah perintah Allah dan ketaatan kepadanya. Namun iblis tidak menerima itu. Ia memilih logikanya sendiri di atas perintah Allah. Ia lebih percaya pada penilaiannya daripada kebenaran yang datang dari Rabb-nya. Disinilah kejatuhan itu dimulai. Allah kemudian menyatakan bahwa iblis telah sombong dan termasuk golongan yang kafir. Dalam satu momen, seluruh ibadah yang pernah ia lakukan tidak menyelamatkannya dari kehancuran. Kesombongan menghancurkan segalanya. Kemudian Allah memerintahkan iblis untuk keluar dari tempat mulia itu. Ia diusir. Ia dilaknat. Ia kehilangan kedudukan yang selama ini ia banggakan. Namun yang lebih mengejutkan adalah respon iblis setelah itu. Ia tidak menyesal. Ia tidak meminta ampun. Ia tidak kembali kepada Allah. Sebaliknya, ia justru menantang.
Ia meminta kepada Allah agar diberi waktu sampai hari kiamat, dan Allah mengabulkan permintaannya. Namun bukan untuk memberi kemuliaan, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Lalu iblis bersumpah. Ia bersumpah bahwa ia akan menyesatkan manusia. Ia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ia akan membuat manusia lupa, lalai, dan jauh dari ketaatan. Ini adalah deklarasi permusuhan. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh nyata bagi manusia. Namun perhatikan satu hal, iblis tidak bisa memaksa manusia. Ia hanya bisa menggoda. Ia hanya bisa membisikkan. Ia hanya bisa menghias keburukan agar terlihat indah. Keputusan tetap di tangan manusia. Allah berfirman bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tidak akan bisa dikuasai oleh iblis. Artinya, manusia memiliki perlindungan jika ia dekat dengan Allah. Kisah iblis mengajarkan pelajaran yang sangat dalam. Pertama, ibadah saja tidak cukup jika hati tidak bersih. Iblis beribadah, namun ia sombong. Ini menunjukkan bahwa amal lahir harus disertai dengan hati yang tunduk. Kedua, kesombongan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ia tidak terlihat, namun dampaknya menghancurkan. Ia bisa masuk ke siapa saja. Orang berilmu bisa sombong dengan ilmunya. Orang kaya bisa sombong dengan hartanya. Orang taat bisa sombong dengan ibadahnya. Dan ketika kesombongan masuk, seseorang bisa jatuh seperti iblis. Ketiga, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Padahal Adam memiliki kelebihan yang tidak ia miliki. Allah mengajarkan Adam nama-nama. Allah memberikan ilmu. Allah memberikan kedudukan. Ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh meremehkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang dianggap rendah justru lebih mulia di sisi Allah. Keempat, musuh terbesar manusia bukan hanya di luar, tetapi juga dalam diri. Iblis menggoda dari luar. Namun jika dalam diri manusia ada kesombongan, hawa nafsu, dan kelalaian, maka godaan itu mudah masuk. Kelima, selalu kembali kepada Allah. Perbedaan antara Adam dan iblis sangat jelas. Ketika Adam melakukan kesalahan, ia segera bertaubat. Ketika iblis melakukan kesalahan, ia justru membangkang. Inilah perbedaan antara hamba yang selamat dan yang binasa. Bukan pada apakah ia pernah salah, tetapi bagaimana ia merespon kesalahan itu. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah peringatan bagi setiap manusia. Setiap hari, manusia dihadapkan pada pilihan. Taat atau sombong. Rendah hati atau angkuh. Mengikuti perintah Allah atau mengikuti hawa nafsu. Dan di setiap pilihan itu, ada bisikan. Ada suara halus yang mengajak kepada keburukan. Itulah peran iblis. Namun di sisi lain, ada juga petunjuk dari Allah. Ada Al-Quran, ada doa, ada hati yang bisa kembali. Manusia berada di antara dua jalan. Dan kisah iblis adalah peringatan tentang kemana kesombongan bisa membawa seseorang. Bayangkan seorang makhluk yang dahulu berada di langit, di tengah para malaikat, dikenal karena ibadahnya. Namun akhirnya jatuh dan menjadi makhluk yang paling dibenci. Semua itu karena satu hal, yaitu sombong. Maka siapapun yang membaca kisah ini seharusnya merasa takut. Takut jika kesombongan masuk ke dalam hati. Takut jika amalnya tidak diterima. Takut jika ia merasa aman dari kesalahan. Namun di saat yang sama, kisah ini juga memberi harapan. Karena manusia tidak seperti iblis. Manusia diberi kesempatan untuk bertaubat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka dan Allah Maha Pengampun. Jadi, setelah Allah menciptakan jin, muncullah iblis yang awalnya taat, namun akhirnya durhaka. Ia menolak perintah Allah karena kesombongan. Ia dilaknat. Ia bersumpah menyesatkan manusia. Dan sejak saat itu, dimulailah permusuhan yang akan berlangsung hingga hari kiamat. Namun kisah belum selesai, karena setelah ini, Allah akan menciptakan manusia pertama, makhluk yang menjadi pusat dari ujian ini. Makhluk yang akan menjadi target utama godaan iblis, makhluk yang akan memulai perjalanan panjang di bumi. Dialah Adam alaihi salam.